Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas kisah bagaimana proses diizinkannya Rasulullah dan sahabat untuk perang melawan kafir Quraisy. Meskipun Rasulullah SAW serta para sahabat telah hijrah ke Madinah dan mulai mapan tinggal di sana, namun hal tersebut tidak membuat orang-orang kafir Quraisy berdiam diri. Mereka justru gencar melakukan ancaman dan rencana penyerangan. Hal tersebut tidak dianggap remeh oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, sehingga mereka selalu dalam keadaan siap siaga menghadapi kemungkinan terjadinya penyerangan. Dalam kondisi yang menegangkan seperti itu, Allah Ta'ala menurunkan ayat yang mengizinkan kaum muslimin berperang untuk menyingkirkan kebatilan dan menegakkan syiar Allah, yang berbunyi telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. Quran Surat Al-Hajj ayat 39. Namun demikian, setelah turunnya ayat tersebut tidak serta-merta Rasulullah SAW mengadakan peperangan terhadap kaum kafir Quraisy yang saat itu memang masih sangat kuat. Langkah pertama yang Rasulullah SAW lakukan adalah menguasai jalur perdagangan kaum Quraisy antara Makkah dan Syam. Untuk itu, Rasulullah SAW meletakkan dua strategi jitu. Yang pertama, mengadakan perjanjian dengan suku-suku sekitar jalur perdagangan tersebut dan tidak mengganggu mereka. Kedua, membentuk dan mengirim tim-tim patroli untuk tugas pengintaian dan antisipasi kemungkinan terjadinya serangan musuh. Juga untuk mengetahui seluk-beluk jalan keluar kota Madinah atau jalan menuju Makkah. Tercatat beberapa kejadian pada waktu itu, di mana satu regu yang ditugaskan Rasulullah melakukan patroli militer, dan nyaris sempat terjadi beberapa kali bentrokan. Namun tidak sampai membesar. Sekaligus sebagai isyarat kepada kaum Yahudi dan Arab Badui akan kekuatan kaum muslimin, juga peringatan bagi kaum Quraisy tentang hal tersebut. Di antara tim yang cukup dikenal adalah tim yang dipimpin Abdullah bin Jahsh. Tim ini diutus pada bulan Rajab tahun kedua Hijriah atau sama dengan tahun 624 Masehi, terdiri dari 12 orang muhajirin. Rasulullah SAW membekali tim ini dengan sepucuk surat yang tidak boleh mereka buka kecuali setelah perjalanan 2 hari. Lalu setelah perjalanan 2 hari lamanya, akhirnya surat itu pun dibuka dan isinya adalah, jika kalian telah membaca suratku, berjalanlah menuju Nakhla yang terletak antara Mekkah dan Taif. Intailah rombongan Quraisy dan informasikan kepada kami beritanya. Karenanya tim ini dikenal dengan Saraya Nakhla. Namun di luar rencana, tim ini melakukan penyergapan terhadap kafilah dagang Quraisy tersebut, sehingga ada di antara mereka yang terbunuh dan tertawan, serta harta mereka dirampas. Padahal saat itu masih bulan Rajab yang dikenal masyarakat Arab sebagai bulan suci yang tidak boleh ada pembunuhan dan peperangan. Karenanya tindakan mereka tidak disetujui oleh Rasulullah SAW. Orang-orang kafir yang mendengar berita itu segera menyebarkan isu negatif bahwa kaum muslimin telah melanggar perintah Allah, sehingga terjadi berbagai komentar dalam masalah ini. Namun Allah Ta'ala menurunkan wahyunya untuk menjawab tuduhan orang kafir tersebut yang berbunyi, mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah, menganiaya dan menindas Islam dan kaum muslimin lebih besar dosanya daripada membunuh. Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa apa yang dilakukan kaum musyrikin selama ini terhadap kaum muslimin di tanah haram jauh lebih besar dan melanggar ajaran Allah Ta'ala daripada tindakan sejumlah sahabat waktu itu yang berperang di bulan haram. Nah, pada bulan berikutnya, Sya'ban tahun 2 Hijriah, turun perintah Allah untuk merubah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Hal tersebut mengisyaratkan sebuah babak baru perjuangan Rasulullah yang mengisyaratkan akan berhasil menundukkan kiblat tersebut dari tangan kaum musyrikin. Nah, itu adalah kisah singkat bagaimana awal diizinkannya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat untuk berperang melawan kafir Quraisy karena sebelumnya tidak diizinkan atau belum ada perintah untuk berperang. Mungkin sekian saja dari kami, semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.